Halo sahabat semuanya, kali ini kita mendapat pertanyaan dari sahabat kita Regita Suci. Berikut ini pertanyaannya. Pak mau tanya, misalnya Indonesia ada pulau A, B, C, nah untuk mengukurnya itu berarti dari pulau C. Kalau pulau C-nya tenggelam, mengukur batas Indonesianya bagaimana? Tolong jawab sesuai hukum yang ada Pak, mohon bantuannya. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Regita Suci. Bagi adik-adik, kakak-kakak, dan sahabat semuanya yang mau ikut menjawab, silakan tulis di kolom komentar. Yang mau bertanya juga silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita respon dan jawab pada video berikutnya. Sahabat semuanya akan mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut jika menyimak video ini dari awal sampai akhir. Karena semua bagian dari video ini merupakan kesatuan yang utuh. Maka simaklah sampai selesai. Sahabat semuanya, tentunya kita semua sudah tahu tentang adanya laut pedalaman, laut wilayah atau laut teritorial, dan laut zona ekonomi eksklusif. Tetapi apakah sahabat semuanya sudah tahu tentang bentuk negara berdasarkan daratannya atau state parties? Tentunya sahabat sudah pernah mendengar istilah negara kepulauan. Nah, ini adalah salah satu bentuk negara secara alami berdasarkan wilayah daratannya. Berdasarkan hukum laut internasional dan istilah umum, bentuk negara dibagi kurang lebih menjadi 5 bentuk, yaitu bentuk yang pertama adalah negara pedalaman atau state bordering state atau landlocked state. Negara pedalaman atau dalam bahasa Inggrisnya state bordering state atau landlocked state adalah negara yang tidak memiliki pantai karena berada di dalam sebuah pulau besar atau benua dikelilingi oleh negara lain di daratan. Baik dikelilingi oleh satu negara seperti negara Lesotho, Vatikan, dan San Marino, maupun dikelilingi oleh beberapa negara seperti Laos, Bhutan, Nepal, Afrika Tengah, Luxembourg, dan lain-lain. Bentuk kedua adalah negara pantai atau coastal state. Negara pantai atau coastal state adalah negara yang berada di suatu pulau atau benua, tetapi di pulau atau benua tersebut ada beberapa negara dan negara tersebut memiliki pantai. Contohnya negara pantai adalah Malaysia, Brunei, Vietnam, dan lain-lain. Bentuk ketiga adalah negara pulau. Negara pulau adalah negara yang wilayahnya terdiri dari satu buah atau lebih pulau utuh atau sebagian dari sebuah kepulauan, dan ukuran pulau tersebut kecil. Himpunan negara pulau di dunia adalah Small Island Development State atau yang disingkat SIDS yang beranggotakan 44 negara. Contoh negara pulau adalah Palau, Tuvalu, Kiribati, dan Seychelles. Bentuk yang keempat adalah negara kepulauan atau Archipelagic State. Negara kepulauan berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugus besar kepulauan, yang kumpulan pulau dan perairannya merupakan suatu kesatuan geografis. Contoh negara kepulauan adalah Indonesia, Filipina, Jepang, dan lain-lain. Bentuk yang kelima adalah negara benua. Negara benua adalah suatu negara yang wilayahnya satu benua dan pulau kecil di sekitarnya. Negara benua hanya ada satu, yaitu Australia. Kelima bentuk negara tersebut memiliki perlakuan dan hak yang berbeda dalam kepemilikan wilayah perairan dan batas laut secara internasional. Negara pedalaman sama sekali tidak memiliki laut, sedangkan negara pulau hanya memiliki laut teritorial saja, sehingga tidak memiliki laut pedalaman dan zona ekonomi eksklusif. Sedangkan negara pantai dan negara benua memiliki hak dan perlakuan yang sama, yaitu hanya memiliki laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif, tetapi tidak memiliki laut pedalaman, meskipun memiliki banyak pulau berdekatan. Lalu apa perbedaan negara pantai dengan negara kepulauan? Perbedaannya adalah negara pantai mengukur batas laut teritorial dan ZEE-nya dari garis pangkal pantai, yaitu garis pantai dari daratan utama. Meskipun memiliki pulau-pulau kecil terluar, maka pulau tersebut tidak dapat digunakan untuk titik acuan batas laut. Sedangkan untuk negara kepulauan, batas laut teritorial dan ZEE ditarik dari garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan
adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang mengelilingi wilayah negara tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai garis pangkal, silakan simak video sebelumnya tentang batas laut Indonesia. Sahabat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama, sejak berdirinya PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat, dan sejak disepakatinya UNCLOS III pada tahun 1982 dan berlaku pada tanggal 16 November 1994, hingga saat ini masih banyak batas negara baik di darat maupun di laut yang belum berhasil disepakati. Batas negara yang sudah berhasil disepakati dan ditandatangani dalam suatu perjanjian akan dilaporkan dan didaftarkan ke PBB untuk mendapat pengakuan internasional secara luas. Sahabat semuanya, garis pangkal pantai dan garis pangkal kepulauan yang digunakan sebagai bahan klaim penetapan garis batas laut antar negara dalam suatu negosiasi dan perjanjian. Jika perjanjian garis perbatasan tersebut telah disepakati, disahkan dan ditandatangani serta didaftarkan ke PBB, maka garis pantai dan garis pangkal kepulauan sudah tidak dibicarakan lagi. Sehingga meskipun pulau terluar yang menjadi acuan telah tenggelam, batas laut tetap tidak akan bergeser-geser lagi. Tetapi saat ini masih ada beberapa kawasan laut Indonesia yang batasnya belum berhasil disepakati. Misalnya kawasan Ambalat, batas laut Indonesia dengan Malaysia, kawasan Anambas, batas laut Indonesia dengan Malaysia, dan kawasan Selat Singapura, batas laut Indonesia dengan Singapura. Jika pulau terluar Indonesia di kawasan tersebut tenggelam, maka akan melemahkan klaim batas laut Indonesia, sehingga berpotensi bergeser mundur. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya kepada channel ini. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.